Welcome back everyone, my name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you guys like crypto, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas pada video ini. Anyway, pada video ini kita akan membahas tentang pergerakan Binance Coin atau BNB, dan langsung aja kita masuk ke dalam pembahasan si BNB ini. Jadi pasca kemarin terjadi burn, kalian tahu ya, kita udah bahas sempat waktu lalu burn soal BNB burn itu sekitaran tanggal 15 sampai 18 Juli ya, dan langsung drop. Sebenarnya masih sesuai gitu, karena biasanya memang setelah dia burn itu justru malah drop dulu sebelum nantinya bisa jadi penguatan gitu. Dan saat ini kita bisa ngelihat ada reaksi juga ya, mungkin terpacu oleh pergerakan Bitcoin juga dan juga beberapa token-token lainnya. Oke. Dan sementara untuk kita ngelihat pergerakannya si Binance Coin ini, kalau misalkan lihat dari time frame daily, ini sebetulnya ada terbentuk semacam satu pattern guys ya. Pertama, saya pengen kasih lihat dulu di sini kebentuk semacam descending trend line ya, atau downtrend line kurang lebih. Sorry agak kelibet teman-teman ya. Jadi kalian bisa lihat di sini ada resistance yang menahan pergerakan Binance sampai akhirnya terjadi breakout di kisaran level ini dan retest setelah itu close di atas level itu. Oke. Jadi ini memang sudah confirm, tampaknya sudah breakout gitu. Karena untuk time frame bukan untuk time frame sih, untuk bagian supportnya sendiri pun kita juga ngelihat di kisaran level itu terbentuk gitu ya. Jadi ini sebenarnya bisa membentuk dua pattern. Yang pertama itu adalah triangle, jadi descending triangle kurang lebih kayak gini guys ya gambarannya, atau malah membentuk yang namanya triple bottom gitu ya. Triple bottom itu sebenarnya juga merupakan satu indikasi positif untuk potensi market itu terjadi rebound gitu. Cuma kalau saya rasa sih ini sebetulnya lebih dekat ke arah descending triangle, dan sayangnya, bukan sayangnya sih, good newsnya adalah kita sudah breakout pada di bagian resistance line si descending triangle itu. Jadi kita udah keluar dari descending triangle-nya, udah lewatin exponential, Fibonacci 50%, dan juga kalau secara close up, terus kita hilangin gambarnya, kita juga udah close di atas exponential moving average 21 dan juga 34. Which is sebenarnya bagus, karena secara trend itu bisa jadi patokan kita juga untuk pergerakan si Binance saat ini. Jadi so far untuk resistance kita taruh untuk support kita taruh di kisaran area ini, dan untuk support terdekatnya itu di kisaran $302 ya untuk time frame daily. Kita coba sambil masuk ke time frame 4 jam. Nah, ini kalian bisa lihat clear ya, market itu sebenarnya cukup respected di kisaran area yang tadi kita sebutkan. Ini pertama, terus di sini juga pernah ya. Lalu di sini juga di kisaran level ini. Nah, itu benar-benar 50% itu, Fibo 50% ini menurut saya benar-benar berfungsi sekali ya sebagai support kita saat ini. Even though market kemarin pun setelah dia rebound kencang ya, ikut ke bawah arus sama si Bitcoin pun, dropnya pun sejauh-jauhnya sampai kisaran area ini. Habis itu kita lihat dia ada rebound lagi, dan tes yang kedua di sini itu kita mampu close di atas level itu. Jadi untuk pergerakan lihat dari time frame 4 jam, saya pikir ini cukup positif untuk si Binance ya. Setelah kita ngelihat dia juga exponential moving average-nya ini udah crossover, jadi dia sudah terjadi bull cross, dan sekarang posisinya itu sudah close dan menuju ke arah ini ya, udah menuju ke arah bull cross atau positif ya kurang lebih untuk pergerakannya. Nah, mungkin yang perlu di highlight itu adalah kita ngelihat di sini ada semacam structure yang terbentuk ya. Market structure-nya itu terdiri dari beberapa rangkaian support-support ini yang kita kalau hubungkan itu sebenarnya membentuk semacam ascending trend line ya. Ascending trend line ini terbentuk dari beberapa support yang udah pernah ngetes kisaran area tersebut, dan kita lihat ada rebound atau ada reaksi pada level itu. Nah, sementara kalau misalkan kita lihat lagi nih dari sisi time frame 1 jam ya, mungkin kita baru bisa ngelihat ya, di 1 jam itu sebenarnya tadi ada orang yang berasumsi bahwa ini seperti membentuk bullish pennant ya, atau ya bullish pennant atau triangle lah kita bilangnya gitu, dan sudah terjadi breakout di kisaran ini. Cuman permasalahannya kalau saya lihat lagi dengan teliti, tampaknya kita bukan membentuk semacam bullish pennant, justru kita malah membentuk kalau misalnya bullish pennant
mungkin bisa kita ngambil tapi dari highestnya ya, highest ininya nih, maksudnya highest levelnya, dan itu berarti kita hitung termasuk tail candle-nya, karena kita dapat reaksi rejection itu di setiap kali kita menyentuh level tersebut. Nah ini boleh nih jadikan sebagai salah satu potensi trade ya, either itu breaknya ke atas atau breaknya ke bawah. Tapi mesti hati-hati teman-teman, karena hari ini itu kan ada event cukup penting ya tentang SEC itu mau ngerilis istilahnya kayak regulasi lah yang diminta sama tadi dari senatornya US yang di bagian ekonomi. Nah dia tuh meminta istilahnya kepastian yang atau kejelasan lah untuk regulasi cryptocurrency ini, dan itu mungkin perlu diantisipasi ya. Nah kalau misalkan saya lihat dari time frame 1 jam ini, sebenarnya kita bisa ngelihat ada beberapa potensi chart pattern terbentuk, either kita nggak bentuk ini ya, atau si bullish pennant ini. Oke, ini untuk lebih rapinya kita anggap semua tailnya deh gitu ya. Ini kita anggap nih tail yang ini kita anggap, ini juga sama, ini juga sama. Berarti memang kita masih di dalam pennant. Nah, cuman kalau misalnya kita hitung atau kita kalkulasinya dari badannya aja guys, sebenarnya ini juga sama aja. Dia membentuk yang namanya kita bilang itu sebentar ya. Ini aja deh ya, kurang lebih kayak gini ya. Dia membentuk itu yang namanya kita bisa bilang ascending triangle ya. Oke, nah pertama untuk support levelnya, kalian lihat di kisaran level ini pasca dia breakout kita ngetes level resistance, level support itu yang sekarang malah berfungsi jadi resistance dan sekaligus membentuk semacam chart pattern yang kita kenal dengan istilah ascending triangle. Nah buat yang nggak tahu ascending triangle, coba kalian googling ya. Jadi ascending triangle itu adalah bullish pattern. Saya bantuin deh googling karena kadang-kadang males ya nge-google gitu kan, kayak keluar lagi dari aplikasi terus buka lagi. Nah ini ya ascending triangle, kurang lebih kayak gini gambarannya guys ya, ascending triangle. Semakin dia menyempit, semakin dia mendekati apex-nya atau bagian ujung daripada si triangle-nya, kita akan semakin melihat potensi breakout itu bisa terjadi. Dan kalau misalkan berdasarkan chart saat ini kita lihat ya, kita bisa ukur mungkin di kisaran besok pagi ya, antara jam 7 jam 8 atau mungkin bahkan sampai siang pun masih bisa gitu. Itu kalau nggak ada volatility ya di market ya. Jadi volumenya segitu-segitu aja, nggak ada volatilitas gitu loh yang aktif bergerak di dalam market kalau nggak ada. Tapi kalau misalkan ada ya harusnya sih bisa lebih cepat. Mungkin bisa jadi tengah malam ini ya, atau biasanya sih pagi-pagi itu kalau misalkan breakout tuh kejadiannya pagi-pagi tuh ya. Nah itu paling kalau misalkan untuk si BNB, kalian boleh perhatikan dua kondisi ini. Sebetulnya dengan dia semakin menyempit pun kita juga otomatis lebih respect ada sama si symmetrical triangle-nya ya, atau bullish pennant-nya. Tapi by the time dia terjadi breakout terhadap bullish pennant, kalian tetap harus antisipasi karena kita mesti ngelihat dia konfirmasi dulu close-nya juga di atas si ascending triangle ini. Gitu sih kalau saya rasa ya, karena di sini merupakan level support dan resistance-nya. Oke, nah kalau misalkan untuk lihat dari time frame kecil, kita gunakan Fibonacci retracement, kita tarik dari swing high to swing low yang terakhir juga, kita bisa dapati beberapa potential level dan 50% Fibo, 61,8% dan juga 38,2% ya. Nah itu berarti untuk level-levelnya ini saya geser guys ya, untuk potensial resistance kalian, dan itu berarti di angka kurang lebih $317 ya. Untuk level bottomnya itu saya kasih ini aja price label. Jadi untuk level bottomnya kalian boleh berpatokan di $310. Kalau misalkan dia gagal mempertahankan $310, ingat balik ke time frame 4 jam, berarti kita gagal mempertahankan market structure yang ini. Dan ada potensi BNB itu bisa rollover atau berbalik arah. Oke? Nah kurang lebih itu yang perlu kalian perhatikan seputaran BNB, level $310 dan level $317 ya, atau di kisaran area sini, itu menjadi patokan kita untuk next entry atau untuk ya next trade lah atau next setup ya. Oke, kurang lebih seperti itu update seputaran BNB. By the way, saya pengen ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu support channel ini. Buat kalian yang udah nonton sampai bagian akhir dari video ini, kalian itu masuk ke dalam kategori 10% karena ya 10% biasanya yang nontonnya sampai habis gitu. Dan artinya kalau kalian nonton sampai habis, kalian bakal dapetin informasi lebih lengkap dibandingkan teman-teman yang lain ya.
tambahan informasinya adalah kalau misalkan dia terjadi breakout, next target kita at least nih di kisaran area ini guys ya. Karena kalau misalkan lihat dari time frame 4 jam lagi, ingat ini adalah Fibonacci 61,8% yang nahan pergerakan BNB cukup sering ya, dari antara breakout atau dia bermain di bawah level tersebut. Oke, so itu aja update seputaran BNB. I'll see you guys again in the next update. Cheers.